Banjir besar menerjang Jember Utara. Perumahan Bumi Mangli Permai terendam. Jadi hujan tadi turun mulai sekitar jam 3 dan sampai saat ini masih rintik-rintik. Banjir tadi datang tiba-tiba dan cukup banyak yang merendam di perumahan Bumi Mangli, terutama yang titik yang terparah. Belum pernah terjadi seperti ini. Dan begitu kemudian kami dapat informasi dari unit reaksi cepat, kami dari BPBD, juga ada dari Dandim Jember, ini segera turun dengan membawa perahu boot ya, untuk mengevakuasi beberapa warga, terutama ada informasi ada bayi yang terjebak di dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagu, salam kemanusiaan. Saya Abi dari Relawan Rumah Zakat Action. Saat ini saya berada di lokasi perumahan Bumi Mangli Permai yang berada di Kabupaten Jember. Kronologis banjir yang terjadi saat ini terjadi karena hujan intensitas cukup lebat. Hujan turun sekitar pukul 2 siang. Hingga saat ini beberapa warga masih belum bisa kita evakuasi karena ya Allah, Lur. Ya Allah, kebanjiran aku, Lur. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Banjir besar menerjang Jember Utara. Perumahan Bumi Mangli Permai terendam. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Jember dan sekitarnya menyebabkan banjir yang terjadi di beberapa titik lokasi, di antaranya Kecamatan Panti dan sekitarnya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jember Haji Hendi Siswanto melalui pesan suara yang diteruskan ke seluruh OPD di Kabupaten Jember. Hari ini terjadi banjir besar di wilayah Panti dan sekitarnya, turun hingga perumahan Bumi Mangli Permai. Demikian ujarnya pada Minggu. Bupati Hendi meminta agar seluruh OPD dapat membantu seluruh masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Jember Utara. Banjir di Jayapura, Papua, 7 warga meninggal dunia. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak Kamis 6 Januari malam di kota Jayapura, Papua mengakibatkan 7 warga meninggal dunia. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua, Jonathan Koirowa, mengatakan berdasarkan data sementara, banjir telah menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan orang terluka. Menurut dia, banjir dan tanah longsor juga memaksa setidaknya 160 keluarga, termasuk 80 anak dan 8 balita, mengungsi di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Selatan. Tidak hanya Distrik Jayapura Selatan yang terdampak, Jayapura Utara, Hera, Abepura, dan Muara Tami juga dilanda banjir. BPBD masih mendata dampak banjir di daerah-daerah tersebut. Ia masih membutuhkan dukungan logistik, peralatan, hingga personel. Menurutnya, banjir menyebabkan pemukiman warga, sejumlah fasilitas umum, rumah sakit, Modern Indah, dan kompleks kantor Gubernur DOP 2 Jayapura tergenang. Tinggi muka air sekitar 150-200 cm. Jonathan mengatakan petugas BPBD Kota Jayapura mengerahkan 3 perahu karet dan 1 truk serbaguna untuk mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir di kawasan Pasar Yutefa Abepura yang tinggi muka airnya sampai 3 meter. Dia menambahkan BPBD Kota Jayapura sudah menerima informasi mengenai kejadian tanah longsor di Distrik Jayapura Utara, namun belum bisa melakukan pendataan karena personil masih fokus mengevakuasi warga yang terdampak banjir di Distrik Abepura. Sebanyak 12.337 warga mengungsi. Kecamatan Loksukon terparah dihantam banjir. Banjir di Aceh Utara terus meluas ke 13 kecamatan dan ketinggian bertambah hingga Minggu 2 Januari malam. Aksesnya warga harus mengungsi ke tempat yang aman seperti Maunasah dan rumah tetangga, balai pengajian, dan masjid. Dari kecamatan yang terendam tersebut, warga yang sudah mengungsi di Kecamatan Langkahan, Cotgirek, Loksukon, Matangkulit, dan Pirak Timur. Sedangkan di beberapa kecamatan lainnya, airnya sudah mulai surut dan terendam beberapa desa saja. Informasi yang diperoleh serambinews.com, mayoritas warga yang harus mengungsi berada di Kecamatan Loksukon
dengan jumlah kepala keluarga 3.553 kakak dengan jumlah 12.337 jiwa. Mereka berasal dari 18 desa di Kecamatan Lok Sukon, masing-masing Bonasa Rayokuk dengan jumlah 155 kakak, Desa Maucat 143 kakak, Desa Maucat 43 kakak dengan 150 jiwa. Lalu Desa Nyalok Sukon Tengah 230 kakak, Manyang 350 kakak, Babak Gedubang 136 kakak, Maurbo 132 kakak. Lalu Krung Lok Sukon Tengah 45 kakak, Desa Rawat 71 kakak, Jok 210 kakak, Mauria 45 kakak, Desa Blang 361 kakak, Desa Boringen 182 kakak dengan 698 jiwa. Kemudian Desa Gelumpang 122 kakak, Kota Lok Sukon 600 kakak, Desa Cubrek 385 kakak. Seterusnya Desa Triang Matang Ubi 300 kakak, Maunasa Asan Lok Sukon Barat 150 kakak, dan Maunasa Pantai 36 kakak dengan 100 jiwa. Sedangkan Kecamatan Samudra, warga yang mengungsi berada di 3 lokasi. Desa Taupin Ara 100 kakak, kemudian Desa Madan 163 kakak, dan Desa Pusong 40 kakak. Selain di 2 kecamatan tersebut juga ada pengungsi di Kecamatan Langkahan dan Matangkuli. Demikian kata Kabak Humas Pemkab Aceh Utara Hamdani kepada selambinews.com. Menurut Kabak Humas, di Kecamatan Pirak Timur ketinggian air antara 90 cm sampai 160 cm. Ada 15 desa yang terendam di Pirak Timur dan terjadi pengungsi di 11 titik. Diberitakan sebelumnya, guyuran hujan dari mulai Sabtu 1 Januari 2022 pagi hingga malam mengakibatkan banjir yang sudah merendam Aceh Utara 3 hari lalu menjadi semakin meluas dan bertambah ketinggian air. Sebelumnya pada Jumat 31 Desember tahun 2021, 28 desa di Aceh Utara terendam banjir setelah hujan yang mengguyur kawasan Aceh Utara dari Kamis malam hingga Jumat siang. Lalu pada Sabtu 1 Januari, banjir meluas lagi hingga 9 kecamatan terendam. Setelah hujan lagi pada Minggu 2 Januari, banjir kembali bertambah lagi menjadi 13 kecamatan yang terendam. Masing-masing kecamatan Langkahan, Cotgirek, Lok Sukon, Syam Talira Aron, Matangkuli, Pirak Timur, Tanah Luas, Samudra, Garodong Kuta Timur, Garodong Pase, Kota Makmur, Nisam Antara, Sawang, Banda Baru, dan Dewantara. Dari 13 kecamatan tersebut yang terendam, 4 kecamatan yang terparah dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih, yaitu Matangkuli, Pirak Timur, Tanah Luas, Lok Sukon, dan Langkahan. Surabaya diguyur hujan deras, sejumlah jalan protokol banjir. Hujan deras disertai angin mengguyur Surabaya menumbangkan sejumlah pohon. Tak hanya itu, beberapa jalan protokol juga banjir dan mengakibatkan kemacetan. Sejumlah jalan yang terpantau terdampak banjir antara lain Dharma Wangsa, Ngaglik, Tambak Sari, Maijen Sungkono, Basuki Rahmat, Embong Wungu, dan Ketintang. Pantauan dari Surabaya Intelligent Transport System, salah satu titik yang terparah terdampak banjir yakni di Jalan Basuki Rahmat, Tegal Sari, tampak air memenuhi jalan. Sementara itu arus lalu lintas tampak kemacetan panjang sebab kendaraan yang melintas memilih untuk melaju pelan saat melewati genangan air. Pemandangan serupa juga tampak di Jalan Ngaglik, Tambak Sari, dan Ketintang. Sedangkan di kawasan Dharma Wangsa Utara dan Manyar, air bahkan meluber hingga merendam trotoar. Hujan diketahui mulai mengguyur sejak sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat memang cukup deras. Hujan mengguyur hampir merata disertai dengan angin kencang. Di sejumlah kawasan bahkan dilaporkan hujan masih mengguyur.